Saya baru berusia 15 tahun ini. Di usia yang memiliki banyak mimpi, ada terlalu banyak rencana untuk masa depan. Saya tinggal di lingkungan miskin. Ini disebut jalan. Berikan itu mulut. Ini seperti gubuk yang bau, apek, dan kotor. Belikan aku sebotol anggur. Suara serak itu baru saja diangkat. Dari yang berbaring di ranjang tua milet berderit di sudut itu ayahku. Orang mabuk yang buruk tentu saja tidak ada bukti. Aku berdiri melihatnya berbaring di sana. Saya merasa kasihan dengan nasib ibu saya. Aku sangat membenci pria ini. Jika dia bukan ayahku, mungkin aku memberinya perlawanan. Tapi aku tidak bisa melakukannya dengan ayahku. Semarah apapun aku membencinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat ibuku sedih. Sedih untuk lidah dunia. Mereka bilang aku pecundang. Berani memukuli ayahku. Aku bangkit dan meninggalkan rumah dengan botol kosongku. Tidak ada tetes di dalam. Aku langsung menuju rumah bohong di kepala gang untuk membeli anggur. Kenapa aku benci bau alkohol? Apa karena aku melihatnya terlalu mabuk? Dia terlalu banyak berteriak pada ibuku. Itu sebabnya saya membencinya. Aku benci air sialan ini. Tidak pergilah ke rumah Nyonya Hong. Aku memegang botol di tanganku di depannya. Wanita di kota miskin ini. Ai juga membenci kepribadiannya yang meretas. Saya membeli uang untuk bertemu wanita ini. Ini seperti pergi makan siang. Ini tentang makan. Memang benar situasiku saat ini tidak berbeda. Saya menjual ayah saya sebotol anggur. Dia duduk di sana mengunyah pinang terkadang memberikan tangan. Airnya semerah darah. Itu baru saja keluar dari mulutku merah. Tidak ada uang. Ibuku pergi ke pasar ketika dia kembali. Apakah nomor saya bertemu wanita yang tepat hari ini? Sulit untuk tinggal. Dia berdiri dan menunjuk lurus ke arahku dan balas berteriak. Kembali dan hubungi ibumu, dan aku akan menjualnya padamu. Aku tak punya uang. Aku akan mengusirmu. Ya Tuhan. Aku menatap lurus ke wajahnya. Tapi aku tidak marah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa yang tidak memarahi? Ada apa aku dihina seperti ini? Untuk orang miskin seperti kita. Di mata mereka yang punya uang. Seperti wanita merah muda ini tidak berbeda dengan anjing kucing itu berkata. Maaf, tapi itu benar. Memegang botol kosong tanpa setetes anggur untuk dibawa kembali, aku tidak tahu harus berkata apa pada ayahku. Merusak anggurku agar dia tak mengalahkanku dalam pertarungan 10 kehidupan. Dan untungnya, saya melihatnya tertidur dan tertidur. Dengan napas lega, aku meletakkan botol itu di atas meja. Duduk di kursi tua di sebelah pintu, aku menatap langit setiap malam. Ibu saya pulang dari pasar pada jam ke-7. Aku membawa sekantong daging. Aku tahu kau membelikannya sepotong daging. Menjual daging babi di sebelah ibuku, menjual sayuran daging ini ada di tangan orang kaya. Mungkin langsung terbang ke tempat sampah. Anda tidak perlu berpikir, tapi untuk keluarga saya, ini adalah spesialisasi. Spesialisasi yang sangat berharga. Apakah Anda memukul saya hari ini? Tidak ada. Ketika saya pulang dari pasar, ibu saya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Ini seperti mantra. Saya selalu berbohong kepada ibu dan ayah saya. Tapi aku tidak percaya. Aku mengatakan yang sebenarnya hari ini. Ayah tidak memukulku. Ibu membersihkan daging. Cuci 2 tomat lagi, kemudian ambil panci tua dan rebus dagingnya. Masukkan 2 tomat. Makan malam adalah daging rebus dengan saus ikan, tapi untuk menyelamatkan. Sudah kehabisan kecap ikan selama 8 tahun. Rumah saya adalah yang termiskin di lingkungan ini. Orang miskin setara. Saya dulu berpikir untuk meninggalkan tempat ini untuk dunia luar. Saya ingin menghasilkan uang sehingga saya dapat membantu keluarga saya keluar dari kemiskinan. Tapi aku takut aku pergi. Ibuku dihancurkan di rumah oleh ayahnya. Alkohol saya dipukuli tangan lurus. Bagaimana seharusnya aku hidup saat itu? Cintai ibuku lagi. Tidak ada impian untuk menjadi kaya. Saat aku meninggalkan tempat ini, lagi selesai makan malam, saya membawa 8 sumpit kotor ke belakang rumah untuk dicuci. Ibu sedang duduk di dalam rumah. Siapkan barang untuk dijual besok. Menunggu saya untuk mencuci 8 ke dalam rumah ibu. Sekarang lambaikan tangan saya ini, ambil uangnya besok. Aku menatapnya dan aku sangat mencintainya. Wajah ibu embun,
matahari dan hujan di luar di pasar, tapi di mata ibuku dia cantik, lebih cantik dari wanita lain yang pernah kulihat. Dia pada dasarnya lebih baik karena saya tidak menempatkan mereka di mata saya. Hanya ada satu ibu jati, aku nomor satu. Jika ada nomor dua, itu adalah wanita yang kucintai, tapi aku tahu di mana menemukannya. Jika saya dapat menemukannya, orang-orang akan mencintai saya. Bukan karena keluarga saya terlalu miskin. Orang miskin compang-camping. Aku tahu itu. Saya mengambil uang dari ibu saya. Sadarilah bahwa tangan memiliki terlalu banyak bekas luka besar, bekas luka kecil. Mereka dijalin bersama seperti jaring laba-laba. Ibu, tanganmu. Oh, tanganku patah tanpa sahu. Aku hanya diam, air mata pria tidak berhenti mengalir di hati mereka. Mengalir seperti aliran dari hulu ke hilir, tapi itu tidak bisa mengalir keluar. Ibuku sedang berjuang. Sulit untuk membesarkanku. Saya telah membesarkan saudara laki-laki saya dalam kandungan ibu saya selama lebih dari 3 bulan. Saya tidak tahu apakah itu perempuan atau laki-laki, tapi saya tidak peduli. Saya ingin menjadi anak laki-laki. Ini seperti aku kuat. Jangan seperti ayahku, seorang pecandu alkohol yang mabuk. Jahat, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan ada kalanya saya tidak ingin dilahirkan. Aku tidak tahan memiliki ayah seperti itu. Saya tidak tahu berapa kali dia berlutut di depan ibuku. Mohon maafkan saya. Lewati, memang benar ibuku memaafkanku. Tapi saya tidak berpikir itu akan mengubah apapun. Anehnya, dia duduk sekarang. Anak kacamata lurus, sadarilah tidak ada alkohol di dalamnya. Dia menjadi gila padaku dengan ibunya. Dia menjambak rambutku dan meninju wajahku. Tampar dua berturut-turut di pipi aku jatuh dan dia menendang. Menendang seperti bola dari saat mendorong sampai runtuh. Itu tidak menyakitkan, itu menyakitkan. Tapi aku sudah terbiasa. Aku tidak merasakan sakit apapun. Tolong jangan pukul aku lagi, aku mohon. Cintai aku, jangan pukul aku lagi. Kawan, ibuku bertanya padanya. Pria ini bukan lagi manusia. Hatinya sudah lama direnggut oleh iblis. Orang ini tidak membelikanku minuman. Kamu berbohong, aku memukulmu. Kau juga akan mati. Jika tidak, berhenti memukulimu sampai mati. Apa aku salah dengar? Itu yang ku dengar dari ayahku. Apakah dia ayahku? Ibuku terus menangis dan memohon, tolong hentikan tanganmu dan berlutut. Tanganku yang terluka belum sembuh, tapi berpegangan pada kakinya. Tolong maafkan aku, anakku yang malang. Semakin aku mencintai ibuku, semakin kuat aku. Aku harus kuat untuk melindungi ibuku. Jadi saya tidak berbaring di sana untuk dia bertarung. Aku berdiri dan mendorongnya keluar sebanyak yang saya bisa. Dia hanya berteriak seperti orang gila. Mata semerah. 2 kelereng saya bermain bola dengan teman-teman saya di lingkungan itu. Anda mendorong saya, Anda mendorong saya. Berhenti mengutukku dan berpaling ke ibuku. Aku menjambak rambut ibuku dan menamparnya tanpa rasa kasihan. Saya pergi ke pasar dari awal hingga akhir. Dapatkan setiap sen untuk memberinya makan 2 hari minum. Tanpa berpikir, saya berutang uang kepada orang-orang dan mereka membayarnya kembali. Dan dia memukulmu begitu keras, memukulmu begitu keras. Anda mengajari putra Anda untuk berbohong seperti itu. Aku akan mengalahkanmu. Aku akan memberimu cahaya. Anda tidak tahu bagaimana mengajari saya. Saya tidak bisa melakukannya karena ibu saya baru saja jatuh ke tanah. Aku memeluk perutku dan menangis kesakitan. Ya Tuhan, saudaraku, apa adikku setega ini menyakiti ibuku? Mama, sayang. Dia berdiri dan mengambil uang itu. Aku menjatuhkannya ke tanah. Dia membawa sebotol kaca anggur. Goyah keluar. Sayang, perutku sakit. Pergi dan bantu saudaramu, selamatkan saudaramu. Ibu, ibu, ibu. Aku menangis seperti anak berusia 4 tahun. Aku tidak bisa menangis. Ibuku terluka seperti ini. Di depan ayah yang buruk, di depan ibuku, aku harus kuat. Ibu, aku mencintaimu. Bu, coba cari seseorang untuk membantumu. Aku mendudukkan ibuku di dinding. Aku mengambil jariku yang belum dicuci, menghapus 2 garis air mata dari wajahnya. Aku bangkit dan berlari mencari seseorang. Saya berlari kemana-mana untuk bertemu Ai juga tolong bantu, tapi yang disebut cinta manusia begitu sulit.
Yang juga menolakku seolah-olah akulah yang memiliki wabah di mata mereka. Menangis dan berlari. Adikku ada di rumah menungguku untuk membantunya. Tapi aku tidak bisa menemukan siapapun. Dengarkan sendiri ayahnya. Aku tidak bisa melihat mabukku lagi. Berada di masa-masa sulit rasanya seperti langit biru jatuh itu membunuhku. Ya Tuhan, seorang gadis secantik peri muncul, apakah saya bermimpi atau saya nyata? Saya bertanya pada diri sendiri pertanyaan bodoh. Apa yang aku pikirkan? Aku harus menyelamatkan ibuku. Feng adalah Feng. Apakah Anda seorang manusia? Kapan Anda pernah bengong sebelumnya? Itu begitu indah. Itu indah. Ibumu dan adikmu menunggumu di rumah. Aku memalingkan wajahku, aku tidak melihat gadis cantik itu. 1 menit lagi, tapi kejutan. Sangat terkejut bahwa saya mengetahuinya. Tangan itu terulur begitu saja dan mencengkram pergelangan tanganku. Pong, kemana kamu pergi begitu cepat? Aku mencari seseorang untuk membantu ibuku. Dia kesakitan. Betapa sakitnya itu, ibuku punya bayi-bayiku tidak baik-baik saja, jadi ibuku kesakitan. Aku tahu gadis ini. Saya berjalan melalui rumah saya setiap hari ke sekolah. Saat medan magnet melewati rumah saya lagi. Saya tidak tahu apakah itu sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali Anda lewat, saya duduk di pintu menunggu Anda. Tunggu sampai kamu melihat bayanganku. Ikut denganku, pulanglah bersamaku dan beritahu ayahku. Mungkin ayahmu bisa membantumu. Aku tak punya pilihan. Sungguh tidak, aku akan cepat. Ikuti aku. Rumahmu sangat indah di luar imajinasiku. Katakan padaku mengapa kamu tidak cantik. Pakaianmu sangat cantik. Mari kita lewati saja. Ayahmu berdiri dan berkata, kau ada di rumah. Dan dia membawaku pulang dengan sepeda motor, bawa ibuku ke mobil. Anda duduk di depan saya dan ibu saya duduk di belakang Anda. Aku juga naik di belakang ibuku. Ketiganya pergi ke rumah sakit. Ayahmu menoleh padaku. Saya beruntung bisa sampai ke rumah sakit. Kau hebat sekali. Ibuku tak punya sau. Hanya tinggal di rumah sakit untuk 2 atau 3 kali makan. Tapi paman. Bagaimana cara tinggal di rumah sakit? Rumah saya sangat miskin sehingga saya tidak mampu untuk tinggal di rumah sakit. Aku sedang berpikir, lalu dia bertepuk tangan padaku. Kenapa kau? Suaraku bergetar, bukan karena aku takut, tapi karena aku takut. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi aku tidak peduli, karena kau ada di perutku. Aku selalu menantikan bantuanmu. Aku meminta uang untuk membayar tagihan rumah sakit ibuku. Ya, keluargaku miskin. Sekarang di rumah sakit, saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Atau kau punya uang untuk dipinjamkan kepadaku? Aku berjanji akan dibayar untuk itu. Dia mengangguk setelah mendengar tawaranku. Saya sangat bersemangat untuk tertawa sehingga saya meneteskan air mata. Saya berterima kasih pada lolongan. Anda tidak mengatakan apa-apa? Terima kasih. Bantu saya karena kasihan dengan situasi saya. Saya sangat mencintai ibu saya. Bicaralah padaku satu hal lagi. Aku tahu namamu Kueng. Gadis itu senang. Menunggu dokter dan perawat membawa ibuku ke ruang rawat. Paman Kueng baru saja memberitahuku sekarang. Tetap dan jaga ibumu. Aku harus pergi. Biaya rumah sakit saya membayar rumah sakit untuk semuanya. Dokter memberitahu ibu dan saudara laki-laki saya untuk tidak khawatir. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Aku langsung menuju pintu depan rumah sakit. Aku berdiri memperhatikan Tio sampai aku tidak bisa melihatmu. Saya sekarang berada di kamar rumah sakit bersama ibu saya. Melihat ibuku tidur. Tapi dalam hati saya sangat berterima kasih. Anda benar-benar orang yang baik. Lebih baik dari mereka yang mengusirku saat aku menangis minta tolong aku kabur. Aku meminta air mendidih pada perawat dan berlari kembali ke kamarku. Celupkan handuk dan bersihkan wajah Anda. Setelah beberapa saat aku terbangun. Aku tahu aku di rumah sakit. Takut menghabiskan uang, saya terus memintanya. Aku harus memberitahu ibuku. Dia mendengarkan saya selama 2 hari lagi. Tidak sampai Anda benar-benar baik-baik saja. 2 hari kemudian saya dan ibu saya pulang. Aku tidak tahu di mana ayahku tinggalkan, tapi tidak apa-apa. Hari-hari ini aku tidak ingin dia mengganggumu. Biarkan aku istirahat dan sembuh. Saya pergi untuk meminta tempat untuk melamar dan bekerja.
Ada tempat di mana Pak Huang langsung menerimaku. Namun, pekerjaannya sangat berat, tapi gaji yang kudapat setiap hari lumayan. Nama bos saya adalah Saya lebih dari 50 tahun ini, tapi saya terlihat muda. Tidak terlihat berbeda dari 34 sampai 10. Anda memiliki seorang putri beberapa tahun lebih muda dari saya. Gadis kecil bernama Huang itu sedikit pemalu. Kurangi kontak dengan orang asing. Aku bertanya padanya beberapa kali. Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Hanya apa? Dia suka menjawab dengan mengangguk. Sejak hari saya bekerja di BPK, saya dapat membantu Anda menghasilkan uang. Saya memberikan semuanya kepada ibu saya ketika saya dibayar. Saya menyimpannya dan terkadang membuat beberapa. Saya menyukainya, jadi lebih menyenangkan. Aku hanya sedih karena ayahku pergi. Aku belum kembali dalam sebulan. Aku benci dia mabuk. Tapi ketika saya tidak melihatnya, ibu saya khawatir. Dia bilang aku bebas pergi ke rumah Nanak dan pamanku. Tanyakan apakah ayahku ada di sana. Saya setuju untuk pergi sekarang. Katakan padaku kau libur akhir pekan ini. Aku pergi untuk melihat keberadaan ayahku. Saya berjalan di sekitar lingkungan bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak melihat ayahku selama berhari-hari. Aku pergi ke rumahnya. Rose bertanya apakah dia melihat ayahku membeli anggur. Dia mendapat kutukan lagi meskipun saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Dan dia hanya mengumpat, kau harus terbiasa dan bertemu seseorang. Tepat pada waktunya untuk kemarahannya. Adalah menderita seperti yang saya lakukan, tak seorang pun di lingkungan saya tahu di mana ayah saya. Benar-benar mati. Saya mengatakan kalimat yang ketika saya selesai ada perasaan yang tak terungkapkan di hatiku. Akhir pekan adalah hari Sabtu. Dia memberi saya 2 hari libur. Saya harus pergi bekerja Senin depan. Gadis kecil itu berkata, beri aku sesuatu. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi saya harus tinggal di pub. Dia menunggu lama untuk mengeluarkannya. Biarkan aku mengantarmu pulang untuk makan bersama ibumu. Oh, sesuatu. Itu obat yang bagus. Halaman mahal. Itu mahal untuk disimpan. Saya tidak berani menerimanya. Parfum itu dibawa pergi, dan di tangannya dia menyelipkan bungkus tonik ke tanganku. Kartu kelinci mulut, jangan berpikir itu mahal. Kau bekerja untuk ayahku. Ini pekerjaan yang sulit. Itu tidak menyehatkan tubuh. Berhasil. Saya pikir dia benar. Aku sering melihatnya bertanya pelan dan hanya mengangguk. Dan dia banyak bicara hari ini. Ajari saya cara membuat resep ini. Lihat dia dengan tulus. Dari sini di mataku dupa kecil menempati posisi bahwa saya kemudian menyadari tidak ada pengganti. Dapatkan lokasinya, aku membawanya di tas toniku. Cow dupa kecil dan keluar. Hai Pak Han. Ini sedang berjuang sekarang. Berdiri dan duduk dan bersihkan sepeda motor Anda di luar. Aku menatap mata Pak Ha saat membawa kembali kantong obat. Kurasa dia menyesali obat ini. Beri aku sedikit dupa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena takut jika saya memintanya atau tidak, saya akan menjadikannya milik saya sendiri. Itu menyedihkan. Saya pulang dengan sedikit dupa. Duduk dan cuci dan kemudian membawanya masuk dan memasaknya. Ketika saya berusia 9 tahun, saya mengeluarkan air. Kemudian gunakan pisau kecil untuk membuat pakaian. Tambahkan lebih banyak ke makanan. Kelihatannya enak dan enak. Jadi dia pulang malam ini, dan aku menyuruhnya untuk tidak terlambat. Perutku semakin besar. Ini akan sulit. Mungkin aku harus meninggalkannya di rumah. Biarkan dia pergi ke pasar. Cobalah untuk pergi seperti ini, saya tidak keberatan. Keesokan paginya saya pergi ke pasar. Saya bangun dan berganti pakaian dan pergi ke rumah nenek saya untuk melihat ayah saya. Di bawah sana, pukul 06:00 pagi, saya naik ojek dan turun ke sana seharga ke-30.000. Ayahku tahu rumahku miskin. Anda tidak pernah menikah dengan saya mahal. Rumah nenek saya cukup besar. Kau kaya. Ayahku dibenci olehnya. Jadi dia mengusirnya sendiri. Rumah yang saya tinggali sekarang adalah rumah kakek saya. Hari itu hidup, Anda bisa membelinya dengan harga murah. Tapi karena rumahnya di jalan yang miskin, nenek saya pindah ke sana. Itu kotor dan bau, jadi aku tak bisa kembali ke sana.
Dia tinggal bersama saudara perempuan ayahku, dan aku sudah di sini sejak itu. Melihatku berdiri di depan pintu, Paman Yan tidak akan langsung membuka pintu, tapi mengangkat suara menghina. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya turun dan bertanya apakah ayah saya ada di sini. Tidak ada. Ketika dia menjawab saya, dia berbalik dan langsung masuk ke rumah. Aku tak berniat membuka pintu. Sedih, itu adalah daging. Bagaimana kita bisa memperlakukan satu sama lain seperti itu? Aku tahu seseorang yang pergi. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan beberapa teman. Mereka semua adalah sahabat ayahku, tapi tidak ada yang lebih objektif. Ayahku masih hilang, tak ada kabar. Kembali ke langit di sore hari, saya membersihkan rumah. Bantu aku membawa sayuran dan mencucinya. Ibuku pulang dan memasukkannya ke dalam panci untuk dimasak. Ada 2 orang pria berdiri di depan rumahku. Itu terlihat sangat kejam. Aku agak khawatir, karena saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di rumah saya. Aku berdiri di depan mereka mencari seseorang. Di mana ayahmu? Orang-orang ini mencari ayahku, tapi dia belum pernah bermain dengan Ai sebelumnya. Biarkan seseorang pulang dan menemukannya. Aneh, aku bertanya lagi. Ayahku tidak ada di rumah. Kemana dia pergi hari ini? Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan ayahmu. Kalian anak-anak tahu apa yang ibumu tidak? Dia bertanya pada ibuku sekarang. Aku penasaran ingin tahu apa yang terjadi. 2 orang menelpon ayahku. Ibuku pulang dari pasar. Aku melihat 2 orang asing berdiri di dalam rumah. Wajahmu pucat. Aku sangat khawatir dengan raut wajah ibuku. Aku berjalan cepat. Aku berdiri di dekat ibuku. Beri aku uang bulan ini dan aku akan mengirimkan kalian berdua. Tolong biarkan aku terlambat beberapa hari. Dengarkan aku di sini. Salah satu dari kedua pria itu tiba-tiba meninggikan suaranya. Itu membuatku menembak. Apa yang kamu katakan? Awal bulan akhir bulan, apakah Anda suka hidup atau mati? Katakan satu hal saja. Ketika saya melihatnya seperti itu, ibu saya merendahkan suaranya seolah memohon. Kalian berdua merasa untuk keluargaku. Kemana suamiku pergi? Aku belum tahu apakah dia sudah kembali. Aku hamil? Tolong kalian berdua. Dan kemudian dia berdiri di sana menatap lurus ke arahku. Aku tidak takut. Aku menatap lurus ke matanya yang galak. Dia tertawa seperti orang gila. Dia tertawa dan menunjukku dengan suara kencang. Seolah-olah tenggorokannya memiliki gumpalan dahak yang besar. Aku tidak bisa memuntahkannya untuk waktu yang lama. Tidak ada uang. Ayo ajak anakmu datang ke tempatku bekerja. Ayah monyet, bukan karena perutmu besar hari ini. Kau membuat ibu dan anakmu bertengkar. Ibuku hanya menggelengkan kepalanya. Saya bertanya kepada semua orang bahwa dia masih muda. Anda mencintainya, jangan membuatnya melakukan hal-hal buruk. Selama Anda mendorongnya di rumah, gigit sedotan, gigit rumput, aku tunduk padamu, aku yang membayarmu. Oh, itu adegan hutang. Aku tidak bisa menahan air mataku saat melihat ibuku menangis seperti itu. Aku hanya menangis sebentar dan aku berhenti. Aku menoleh ke arah ibuku. Ibu, atau biarkan aku pergi. Ikuti orang-orang ini untuk bekerja, melunasi hutang. Dengan begitu tidak ada lagi yang akan menghancurkan ibunya. Anda tidak bisa, sayang. Anda tidak bisa. Dia duduk di sana berteriak pada wajahnya yang membuatku gila. Bukan diri yang lebih muda. Aku memberinya beberapa tamparan di wajah. Yang ini, aku tidak bercanda. Uang memberi, jangan biarkan orang ini pergi ke tempat saya bekerja. Aku sudah sibuk. Kamu tidak punya waktu untuk main-main dengan ibumu. Ayahmu berutang budi kepadamu. Aku memegang tangan ibuku yang gemetar. Ibuku yang malang tahu di mana harus membayar orang. Berhentilah mencoba menghasilkan uang untuk membayarnya kembali. Aku mencari uang. Jaga kakakmu. Kudengar kau mengizinkanku mengikutimu membayar hutang. Kehabisan hutang, saya tidak melakukannya lagi. Dengarkan aku. Kedua cowok kia itu menatap langit dan tertawa. Pria yang berdiri di sana dengan suara serak, disinilah saya mengetuk bedak di bahu. Pria cantik, usiamu sangat kecil. Tidak berbeda dengan saya berusia 30 tahun. Baiklah, tak ada uang. Kau bekerja keras, bayar utang ayahmu. Kurasa kita terlalu baik pada ibumu. Aku mengangguk dan berbalik menatap ibuku.
Aku ingin menangis tapi mencoba menahan diri. Aku tidak ingin ibuku melihatku lemah. Lalu dia tidak tahan untuk melepaskanku. Jangan khawatir, saya akan menghasilkan banyak uang untuk Anda. Itu uang yang banyak. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Pria yang berdiri di sebelahku menampar bedak di bahuku, dan dia berteriak padaku. Tapi mulutnya menyeringai dan dia tampak seperti anjing. Benar, benar. Menurut kalian, mereka menghasilkan uang? Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkan uang. Nah, aku menatap kedua orang itu. Tali emas di leherku adalah emas asli. Cara memalsukannya, cincin di jari 100% asli. Dia hanya menyuruhku mengikuti dua orang yang bekerja keras demi uang. Dia mengatakan yang sebenarnya, bukan selingkuh. Bujuk ibumu untuk sementara waktu. Dia dengan enggan menggangguku untuk mengikuti dua pria. Jadi saya berhenti dari pekerjaan saya. Ikuti dua orang untuk melunasi hutang, dari sini hidupku berubah. Yang lain tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan benar. Tapi harus diakui datang ke sini untuk melakukan pekerjaan yang lebih ringan dari yang lama. Tapi itu menyebalkan. Saya sangat kacau sehingga terkadang saya tidak ingin melakukannya lagi. Aku ingin berhenti. Tapi karena saya harus membayar hutang ayah saya sebagai gantinya, aku harus bertahan untuk melakukannya. Kurangi gaji dari hutang Kia, jangan pernah melunasi utangnya. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa kali saya menghitung diri saya sendiri. Dua orang pertama membiarkan saya masuk ke dunia pra. Tempat ini memiliki semua jenis orang kaya dan miskin. Polisi kotor memiliki kepala lancip, gangster tidak hilang. Saya ditugaskan untuk berdiri. Kumpulkan memo di setiap layar prak umum, mengumpulkan uang dan tah anak sapi, tuang air untuk para tamu bermain. Aku tak menduga akan terjadi sehari. Penggali prak dapat menghasilkan banyak uang di sana. Aku tidak percaya. Aku menghitung semua tanganku. Setelah menghitungnya, bagilah menjadi uang dolar. Lalu ikat dengan harness, pada akhirnya, serahkan pada pria besar itu. Manajer ada di sini. Dia melihat saya membawa uang di depannya. Kemudian gigi kuning keluar. Itu lucu. Aku bahkan tidak bisa menertawakannya. Menertawakan orang gila itu, menampar wajahnya dan mati. Jadi saya berhenti tertawa. Dia mengeluarkan uang $50.000 di depan saya. Ini, ambillah. Tidak, aku bisa memberikannya tanpa hutangmu. Dia menampar senyum, dia mengerutkan kening padaku. Saya akan memberi Anda uang yang layak Anda dapatkan. Wajahnya sedikit marah. Jadi jangan katakan lagi saya memberinya $50.000 dan memasukkannya ke dalam saku saya. Keluar dan lihat apakah para tamu telah kembali. Ketika Anda kembali, pergi ke pemutaran dan bersihkan. Aku bertanya padanya sekarang. Ketika dia melihat wajahnya, dia tidak lagi marah. Paman, apakah ayahmu berhutang banyak padamu? Dia masih menghitung uang. Dia terpaku padanya. Dia tidak menatapku. Mulutnya banyak bergumam. Kau akan melunasi utangmu 6 tahun lagi. Begitu banyak, wih. Tapi izinkan saya bertanya dengan tepat berapa harganya. Ketika dia mendengar ini, dia marah. Mata yang menatap lurus ke wajahku membuatku takut. Ayahmu, aku menyuruhmu bekerja. Kenapa belum berangkat? Saya berdiri di sini dan saya berjuang untuk apa yang saya sekarang. Jadi saya tidak berani bertanya. Aku tahu orang ini gila. Itu nyata. Ini bukan lelucon. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak takut padanya? Saya keluar dan melihat sebagian besar tamu. Satu-satunya yang tersisa adalah masih ada orang yang duduk. Aku akan segera merapikan dan membersihkan diri. Ketika saya berhenti, saya penasaran melihat mereka bermain. Lihat jumlah yang ditempatkan per pintu, mengapa begitu banyak yang tidak diketahui? Lebih dari uang yang baru saja saya bawa untuknya. Cakia sedang sibuk menonton. Anehnya di layar prak ada wanita tua, cowok ukurannya kira-kira sama dengan Bu Hong yang berjualan sembako di dekat rumahku. Dia berteriak lalu tertawa menarik kaki tangan. Dia tampak seperti kerasukan hantu. Dia sangat senang karena dia baru saja menang besar. Anak laki-laki, memberi Anda uang ini. Dia punya $50.000 di tanganku. Saya suka menonton untuk uang. Aku mengalihkan pandangan ke dealer dengan penjaga di dekatnya. Anda tidak memperhatikan saya. Saya menaruh sejumlah uang di saku saya. Lalu aku akan berbalik dan melarikan diri.
Aku tidak menduganya. Wanita itu menarik tanganku dan berbisik, telingaku. Tolong berdiri di sini. Saya menang besar dan mengembalikan uang. Lebih dari beruang tidak aku juga menyukainya, aku mengangguk. Tapi awasi petugas keamanan di sekitar. Kalau Anda tahu nanti. Kalian tahu aku dibayar oleh nyonya rumah. Tapi karena keadaanku, orang-orang dengan mata terbuka tidak menyulitkanku. Jangan melihat para tamu bermain. Dia makan besar dan saya punya uang. Ada banyak lainnya. Jadi saya terus menghantuinya sampai dealer melakukannya. Saya kehilangan banyak uang dan tidak ada darah yang tersisa. Pada titik ini, dia sedang berbicara dengan para tamu. Ayo bermain hari ini dan istirahat besok. Itu yang dikatakan dealer. Para tamu sudah berdiri. Wanita yang memberi saya uang hanya menarik tangan saya dari sudut. Anak ini akan menonton mulai besok. Saya mendapatkan uang yang saya berikan. Jangan khawatir. Seperti itu, aku tidak punya waktu untuk menyuruhnya berbalik dan pergi. Sekarang dealer melambai padaku. Mengapa Anda melakukannya dengan baik? Pelanggan yang terhormat. Apakah Anda perlu membagikan uangnya? Pelatih nama dealer dengarkan aku. Dia tertawa dan berbisik di telingaku. Mereka tidak ingin ada yang mendengar. Ingat ketika saya berurusan, pilih saja tamu yang tepat. Tetap di belakang dan hasilkan uang. Sepertinya Anda membawa mereka keberuntungan. Sejak Anda tiba di sini, wanita tua sudah sangat merah. Tapi Anda kehilangan begitu banyak uang. Jika Anda tahu dan memarahi, mengapa? Sambil tersenyum, dia menggalang dan memberitahuku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Berapa banyak uang yang dihasilkan kasino ini sehari? Apa itu tiket yang hilang? Baik, secara umum, jika Anda ingin menghasilkan uang untuk membayar hutang Anda kecak, aku bisa membantumu. Dengarkan pelatih. Saya memiliki bendera di perut saya, terima kasih. Pelatih menggeleng ke arahku, lanjutnya. Terima kasih telah menjadi begitu mudah. Harus masuk ke lingkungan yang rumit ini. Menghasilkan uang itu nyata bagi Anda. Cobalah untuk menghasilkan banyak uang. Segera keluar dari game ini. Loh, saya juga berharap begitu. Terima kasih. Aku segera ke toilet. Beri aku uang yang diberikan wanita tua itu untuk kuhitung. Aku tidak percaya hasil panenku seperti itu. Mungkin keberuntunganku akan datang. Jadi saya bisa menghasilkan uang untuk menghidupi ibu saya. Sejak hari itu, aku bekerja denganmu. Setiap ada tamu yang kalah, beri tanda padaku untuk berdiri di belakang. Tamu itu tidak bisa dipercaya. Saya terus berdiri di belakang Ai seolah-olah tidak peduli berapa banyak mereka kehilangan. Aku berdiri di sana seperti pesona. Untungnya, mereka mendapatkan semuanya kembali. Hari demi hari aku menemukan restoran Prag. Biar ku bawa pulang. Cukup lama aku datang menemui Cakia yang besar untuk melunasi hutang. Hidup ibumu lebih mudah bernafas. Manajer di sini adalah orang Vietnam. Butuh beberapa hari. Dari anak-anak di ladang Prag. Nama aslinya. Panggil aku ke kamar. Menungguku berdiri di depannya. Anak ini ibumu tidak punya uang untuk membayarku kembali akhir-akhir ini. Ibuku menjual di pasar. Terkadang berbuat lebih banyak. Ibumu juga sedang berjuang. Ayahmu dengan senang hati meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Hutang itu tidak terbayar selama beberapa tahun. Paman Vietnam, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Katakan apa yang Anda inginkan, buka. Saya pikir ini adalah waktu. Ada baiknya meminta informasi tentang ayahku. Saya ragu-ragu sejenak dan mendapat keberanian untuk berkata, pikirkan, saya dapat membantu Anda menemukannya. Apakah nama ayahmu baik-baik saja? Dengar aku bertanya bahwa Vietnam mengerutkan kening berpikir sesaat kemudian dia membuka mulut dan memberitahuku. Ayo lihat, untung ayahmu pergi seperti itu, ibumu menderita. Ikuti saya dan bekerja keras untuk keluar dari hutang. Saya akan membiarkan Anda pergi bekerja dimanapun Anda inginkan. Ya, terima kasih. Bahkan jika dia tidak baik, tapi karena dia ayahku, dia tetap ayahku. Baiklah, baiklah. Pergi keluar. Saya pikir saya pasti telah memindahkannya. Dia hanya mengusirku seperti itu. Dengarkan dia mengejar. Saya meninggalkan ruang Vietnam untuk pergi. Datang ke rumah saya dan membersihkan dan pergi tidur. Saya tidur sampai malam ketika saya sampai di rumah.
Ibuku meneleponku dan aku baru saja bangun. Oh, aku pulang. Apakah Anda lelah atau tidur begitu keras? Iya, aku sedikit lelah hari ini. Ibu datang dan duduk di sebelahku. Dia meletakkan tangannya di dahiku dan berkata dengan lembut, "Demamnya panas sekali. Aku akan membeli obat untukmu." Ibu, aku tidak akan baik-baik saja. Pada saat ini, anak tetangga datang untuk bermain. Dia pasti mendengarnya, jadi wajahnya khawatir. Dia datang untuk menyapa ibunya dan bertanya padaku, "Pong, apa kau sakit?" Saya mendengar dia bertanya itu yang saya katakan, "Anda tidak sakit, kamu baik-baik saja." Setelah kata-kataku, kedua wanita itu saling berpandangan dan membuatku tertawa. Malu di seluruh wajah. "Apa yang kamu tertawakan, Bu?" "Saya di rumah bermain dengan anak-anak. Aku mau membeli obat." "Jangan pergi bekerja, sakit." "Bagaimana cara melakukannya?" "Aku benar-benar sakit, tapi karena perutnya yang besar, sulit untuk berjalan. Aku tidak ingin dia pergi. Aku tidak percaya aku akan membiarkanmu pergi sekarang." Aku terlihat kecil di mataku. Aku sangat tersentuh di hatiku, aku tidak percaya yang kecil ini. Berpikirlah seperti orang dewasa hari ini. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Saya berlari di atas tembakan yang hilang. Kata ibuku sekarang, "Aku benar-benar peduli padamu. Dia sangat baik." Aku benar tentang ini. Ibuku benar. Anak itu sangat pandai mendapatkan keberanian. Hal-hal besar dan kecil di rumah Anda, semuanya pergi ke anak. Itu lebih baik daripada pria sepertiku. Ui Tuhanku, aku malu kehilangan gadis seperti ini. Ibuku bangun dan pergi ke dapur untuk memasak buburku. Aku tidak ingin berbaring di satu tempat lagi. Bahkan lelah pusing, tapi cobalah untuk keluar dari pintu diam karena berbaring masih terasa pengap. Saya berdiri di luar sebentar dan melihat anak saya berlari untuk membeli obat. Dia berdiri di depanku berkeringat. Rambutnya berkeringat satu sama lain. Itu terlihat seperti kejahatan nyata. "Ini sangat cerah, lari dan belikan aku obat." Gadis kecil itu sangat menyentuhku. "Ini sangat cerah, Anda tidak bisa menutupi kepala Anda dengan apapun. Jika Anda sakit, mengapa?" Dia tertawa dan memberiku obat. "Entah kenapa aku sakit. Apa kabar?" "Aku takut karenamu. Kamu sakit. Kau bilang apa?" "Ayo pulang dan minum obat. Jika Anda sakit, Anda bisa berdiri di sini jika ada angin beracun." Aku berkata, "Pegang tanganku dan tarik masuk." Pada saat ini angin bertiup. Bawa-bawa badannya ke hidungku aroma feminitas. Itu membuat jantungku melompat-lompat. Saya merasa sangat gugup. "Di sini Anda minum." Lihatlah anak yang memegang cangkir. Tangan satunya memegang obat di depanku. Saya tidak tahu mengapa saya pikir itu akan menjadi istri saya. Saya orang paling bahagia di dunia. Tapi saya mendengar para wanita di pasar berkata, bermain itu sulit untuk dicintai. Saya tidak tahu apakah Anda benar. Tapi itu misteri. Bagaimana cara mengetahui masa depan? Mungkin dia akan menikahiku sebagai suami. Oh, terima kasih. Aku tak perlu berterima kasih. Jika kau sakit, aku akan membelikanmu obat. Aku menjagamu siang dan malam. Apakah kamu serius? Aku bersumpah ini baik-baik saja. Baiklah, saya percaya. Ya Tuhan, lihatlah mulut kecil yang lucu itu. Aku segera meraih obat itu. Setelah minum, duduk dan berbicara dengannya sebentar. Kali ini ibuku membawanya masuk. "Feng, makan bubur ke-8. Beri aku kekuatan." "Saya tidak mendapatkan 8. Cepat, bantu aku untuk menjemputmu." "Tuhan, apa yang akan dilakukan gadis ini?" Aku ingin tahu apakah dia meletakkan pegangan 8 bubur di atas meja. "Ada baiknya kamu makan bubur perila." Aku mengangguk dan memakan bubur bersih. 8 anak-anak membawa 8 ke belakang rumah untuk dicuci-cuci tangan juga. 8 jatuh di luar sana dan saya tidak mencucinya tadi malam. Gadis ini sangat berhati-hati. Duduk di dalam rumah memandangi tubuh kecil itu, aku tersipu dan berpaling. Apa yang aku pikirkan? Entah kenapa aku melihatnya. Dengan cara yang tak bisa dimengerti bagaimana perasaanku, aku tidak bisa membiarkan pemikiran gila menyiksaku lagi. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, tapi itu tidak bisa diusir. Dia digambarkan dengan tubuh kecil. "Pong, kamu tidur." Jadi aku pulang, aku membuka mata dan terlihat kecil. Tombol pada bra kecil baru saja dilepas.
atau hanya menyelinap keluar. Mataku agak tersedot di sana, melekat di dada putihnya. Ya Tuhan, sekarang aku kehilangan akal. Pong, apa yang kamu lihat? Ya Tuhan, aku malu. Saya berpikir, oh, saya tidak melihat apa-apa. Aku tidak percaya aku bisa berbohong tanpa rasa malu. Tapi melihat senyumnya membuatku tersipu. Pipiku panas. Aku tersipu. Berbalik ke dalam dan lihat ke dinding. Ketika Anda melihat saya, katakan halo dan pulang. Sekarang di tempat tidur jantungku berdebar kencang. Aku berpikir sejenak. Mataku terpejam. Tidur sampai malam. Ketika saya bangun untuk makan, saya membuka mata dan duduk. Ibu memiliki semangkuk bubur di atas meja. Pergi keluar dan cuci sayuran Anda. Aku mencuci muka dan makan. Tiba-tiba di luar pintu, pelatih masuk. Dia berjalan lurus dan menarik kursi ke bawah. Kemana kamu pergi, sayang? Aku sedang dalam perjalanan. Bermain sebentar dan kemudian kembali. Ibuku baru saja naik untuk melihat nenekku menyapa. Lalu aku kembali bekerja. Meski sangat lelah tapi saya berusaha untuk sehat dan tidak sakit. Aku berdiri dan mencoba mengambil langkah mantap. Tapi aku tidak ingin jatuh. Tapi saat ini mataku terbakar. Aku mengambil 2 gelas air putih dan kembali duduk. Taruh segelas air di tangan Anda. Beri aku segelas air di depanmu. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Pelatih menghela napas. Saito meminta uang. Pekerjaan ini sungguh membosankan. Jika saya meminta orang untuk tidak membayar saya akan berjuang. Aku mengambil barang-barang untuk berhutang. Aku tidak bisa kembali mencintai orang. Saya mendengar itu. Aku sangat kasihan padamu. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan lain untuk dilakukan? Dia menggelengkan kepalanya. Saya sudah dipenjara sejak saya masih muda. Saya tidak bisa bekerja di sini sekarang. Semua orang yang menatapku takut. Jauhi aku, kumohon, tidak ada yang bisa menerimanya. Itu karirku. Dari kehidupan terakhir hingga kehidupan ini, saya hidup untuk membayar. Saya tertawa dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu? Aku tahu kamu pria yang baik. Jika Anda melanggar hukum, Anda tidak bermaksud demikian." Anda membuat saya tertawa. Ya Tuhan, lihat dirimu. Anda tahu saya punya beberapa hari. Anda pikir saya sangat baik. Aku mengangguk. Ya, kamu lihat tanpa bantuanmu. Saya tidak membuat mawar. Dari tamu lain, hutang ayahku tak akan pernah lunas. Ayahku orang jahat. Tapi dia juga memiliki kutipan yang bagus. Dia mengalihkan pandangan untuk melihat apa yang aku katakan. Aku bergegas memberimu instruksi. Ayahku bilang dia berterima kasih pada seseorang. Ketika Anda membayar 2 kali lipat, jika Anda harus membayar 10 kali lebih banyak. Setelah selesai, dia memberiku tangan untuk mengusap kepalaku. Anak ini punya mulut yang bagus, tapi kau harus ingat. Anda mengatakan satu hal ini dalam hidup. Anda seharusnya tidak pernah membenci orang tua Anda, karena kedua orang ini melahirkan kami. Apakah kamu ingat? Ketika saya mendengar itu, saya benar. Ayahku sedang mabuk. Dari mata terbuka menjadi gelap. Tetapi jika Anda tidak memiliki saya di dunia, karena ibu saya sendiri yang bisa mereproduksi saya. Lihat dirimu. Ku bilang, pelatih, bisakah Anda membantu saya mencari tahu tentang ayah saya? Ibuku akan melahirkan. Aku khawatir dia tidak ada di rumah. Pelatih mengatakan ini sekarang. Oke, saya punya teman yang bekerja untuk polisi. Biar aku yang memintanya. Tolong aku. Jika Anda memiliki informasi tentang ayah Anda, saya akan memberitahu Anda. Belum, saya senang mendengar Anda mengatakan itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, pelatih. Untuk apa Anda berterima kasih? Aku pun mencintaimu. Saya memiliki sesuatu untuk berterima kasih karena telah membantu Anda dengan pekerjaan kecil itu. Tuhan sedang menatapku sekarang. Sekarang saya perhatikan Anda sakit. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Aku sedikit lelah. Dia berbalik menatap ibuku yang duduk di luar. Kamu berbalik untuk melihatku, keluargamu menderita? Ingatlah untuk mencintai ibumu. Hasilkan banyak uang untuk merawat ibumu. Berikan saudaramu kehidupan yang baik. Ibuku sudah selesai dan tiba. Ketika saya mendengar itu, saya tertawa. Oh, terima kasih. Aku hanya ingin kau aman dan sehat. Anda tidak mengharapkan apa-apa lagi. Saya harap Anda dapat membantu anak saya.
Jangan sampai salah, sayang. Dia tertawa dan melanjutkan. Jangan khawatir, orang ini hanya bersikap baik. Tidak ada pintu jika rusak. Jangan khawatir. Ibuku tersenyum dan mengangguk. Kalian berdua berbicara satu sama lain sejenak. Saya sibuk dengan pengepakan untuk pasar lebih awal. Lalu dia meletakkan sesuatu di depanku. Bungkusnya dibungkus dengan hati-hati dengan koran tua itu sangat aneh sehingga saya bertanya apa? Mulut bayi? Lihat ini, mulut bayi. Kau tahu, aku penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam tas. Aku langsung mengangguk, dan kemudian aku berteriak. Dua tangan dekat dengan mulut tapi tak ingin berteriak. Tuhan, Anda tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Kau sering tutup mulut, kan? Apakah Anda ingin menghasilkan uang sebanyak ini? Ketika saya menutup mata, tentu saja saya ingin. Tapi bagaimana Anda menghasilkan begitu banyak uang? Kata pelatih, saya ingin menghasilkan banyak uang mulai sekarang. Apakah Anda akan punya banyak uang? Aku mengangguk cepat. Mataku berkilauan dan tertawa menjawab. Ya, saya ingin. Aku ingin tertawa. Haha, kemudian cepat kemasi uang itu kembali seperti semula. Anda meletakkan kantong uang itu di depan saya. Berbisik di telingaku, uang ini. Besok kau ambil Tio dan lunasi hutang ayahmu. Tapi ingat satu hal, bahkan jika Anda melunasi hutang Anda, silakan bisa tinggal dan bekerja. Dia bertanya. Katakan saja Anda ingin tetap dibayar rendah. Saya tidak percaya ini benar. Itu banyak uang. Bayar sekali dan kau kehabisan utang pada ayahku. Aku menolak untuk membiarkanmu. Tapi kau membuatku menerimanya setiap 2 tahun. Tidak ada cara lain. Saya punya uang untuk membantu membayar hutang saya. Menunggu saya untuk menyimpan uang itu. Dan sekarang saya kembali ke kursi saya. Pelatih memberitahuku. Ini adalah sesuatu yang saya ingin Anda tahu. Tapi kau tahu, tutup mulutmu. Siapa yang tahu? Hari ini kamu mengajar membawa saya dari kejutan menjadi kejutan. Aku mengalihkan pandangan untuk bertanya padamu. Ya, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Anda membuat saya penasaran. Pelatih berkata, aku menipu para penjudi. Tapi saya tidak memberikannya kepada orang Vietnam. Saya sudah melakukan ini untuk sementara waktu sekarang. Kau lebih keras. Aku terima. Aku tidak menyangka kamu begitu baik padaku. Saya ingin sekali mengambil uang Anda. Tapi pikirkan terlalu banyak trade-off mungkin seumur hidupku. Karena jika orang Vietnam tahu dengan kepribadiannya, pelatih tidak sendirian. Saya kira begitu, saya berkata. Ya, Bung, aku tahu kamu baik padaku tapi saya tidak mendapatkan uang ini. Bawa pulang. Bahkan jika Anda tidak memiliki keluarga, dia kemudian punya pacar. Anda punya uang untuk menikah. Dengarkan saya berbicara tentang istri dan anak-anak. Anda tertawa. Ya Tuhan, apakah Anda menyebutkan itu lagi? Kakakmu suka hidup sendiri, menikah dan kehilangan kebebasanmu. Aku tidak suka. Mengapa Anda begitu negatif? Anda tahu, ayahku yang berharga bahkan punya istri. Ibumu cantik. Hanya memastikan. Dia berbalik menatap ibuku lalu padaku. Kau bermimpi sepertiku yang berani menikahi putriku. Seorang pria di atas tidak memiliki banyak catatan kriminal. Fakta uang. Aku menghela nafas dan menyemangatinya. Anda harus berpikir positif tentang ini. Seperti Anda, keluarga saya miskin. Saya tidak bisa pergi ke sekolah sejak saya masih kecil. Dari kecil hingga dewasa, saya pikir semuanya sesederhana itu. Pelatih sedang tertawa sekarang. Tetap sederhana, mungkin itu bagus. Saya baru saja menjawab. Atau Anda memberitahu saya apalagi yang harus dilakukan. Selain berpikir optimis untuk hidup lebih nyaman, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Pelatih mengangguk dan mengatakan Anda benar. Jika Anda menganggap saya sebagai saudara, ambil uang ini untuk bersenang-senang. Bayar utang lebih awal, tidak peduli bagaimana saya menolak. Pelatih tidak akan menerimanya. Jadi aku enggan menerima. Tapi aku tidak mendengarkan Tio. Bawa kembali Vietnam dulu. Saya memintanya untuk menyimpannya. Mungkin Anda bisa menggunakannya nanti. Huon berdiri dan bertepuk tangan dan berjalan keluar pintu. Kau sudah pergi. Saya hanya mengeluarkan uang Anda untuk menghitung lagi. Kemalamku menurunkan suhu tubuh juga membuat Anda tidak terlalu lelah.
Saya pergi ke tempat dia berbaring dan menceritakan semua uangnya. Saya berkata kepada anak saya, itu adalah hal yang baik. Ya, dia baik padaku. Tapi aku tidak bisa menggunakan uangnya. Aku akan menyimpannya untukmu saat kau membutuhkanku. Jangan khawatir, Bu, jangan bertanya lagi. Aku memasukkan uang itu ke dalam lemari dan menguncinya. Kemudian kembali ke tempat tidur. Aku tak keberatan kau beristirahat. Aku menyapa ibuku dan kembali ke kamarku. Saya tidak bisa tidur di tempat tidur saya. Aku terus berpikir untuk beberapa saat dan mencoba untuk bangun dan keluar dari pintu. Udara anehnya segar di luar hari ini. Saya suka cuaca yang menyenangkan ini. Kemudian saya melihat anak saya keluar dari rumah tempat saya berdiri. Jadi aku menunggu dia datang di depanku. Saya meminta Anda untuk menemukan saya sekarang, tepat di depan wanita. Saya sama sekali tidak memiliki kendali atas mulut saya. Itu terus mengucapkan kalimat atau sesuatu. Ini seperti kalimat bodoh. Seperti kasus ini. Dia tidak mencari saya untuk melakukan di depan saya. Gadis kecil itu tertawa pelan. Aku melihatmu berdiri di sini, jadi aku akan bicara denganmu sebentar. Bagaimana perasaan Anda di dalam? Saya jauh lebih baik sekarang. Terima kasih. Gadis kecil itu menjadi pucat ketika dia mendengar saya bertanya. Ia ragu sejenak sebelum membuka mulut. Utang ayahku. Aku mengerutkan kening kembali, mata berkedip, api kemarahan berkobar ini seperti angin besar. Membuat api menyala. Berapa utangnya? Gadis kecil itu menghentikanku. Jari-jariku di bibirku, suaranya lebih kecil kali ini. Saya jelas tidak ingin ada yang mendengarnya. Anda membungkam bayi itu. Ayahku berutang uang kepada orang-orang. Aku tidak bisa sampai ke telinga ibumu. Disau ibuku sangat sakit. Saya ingin memotong 1000 keping. Pria macam apa? Istri saya sangat sakit. Dia berjudi. Untuk membawa pulang utang seperti itu, saya merasa sangat kecil. Saya bertanya, kau berutang kepada siapa? Anak kecil itu meringkuk di kasino terdekat. Aku tidak perlu mendengar semuanya. Dengarkan kasino, 2 kata. Saya tahu ayah saya berutang uang kepada saya. Aku memalingkan wajahku ke dalam rumah dan menatap ibuku. Ingat uang yang kau ajarkan padaku tadi untuk membayar utang. Jangan menggunakannya untuk membawanya kembali. Aku tidak percaya aku membutuhkan uang itu hari ini. Layak membantu gadis yang kucintai. Saya mengambil catatan di tangan saya dan memberitahu Anda, ayo pulang. Apa yang akan kau lakukan? Pulanglah dan khawatirkan itu. Ini, ambil uang ini, obat untuk ibumu. Saya berkata, saya di tangan kecil saya 100.000 pada titik ini. Uang itu sangat berharga. 100.000 bukanlah jumlah yang kecil. Anak tidak menerima, saya yakin selamanya. Dia baru saja mengambilnya dan kembali. Saya mengatakan kepada ibu saya untuk memberi saya uang. Setelah memegang uang, aku berlari seperti orang gila ke kasino orang Vietnam. Saya terkejut melihat saya pergi ke kasino. Hanya Huan yang masih duduk di meja untuk tamu. Ketika Anda melihat saya datang, Anda mengangguk. Tapi matamu begitu jernih, kau bertanya padaku. Kamu sakit, jangan menginap di motel. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya pergi ke kantor pria Vietnam itu. Dia melihat saya berdiri di depannya dan bertanya mengapa saya sakit. Apakah Anda benar-benar bertanya? Apa aku salah dengar? Dia peduli padaku. Kurasa begitu. Aku berkata, aku baik-baik saja. Dia berdiri, memegang 2 lembar uang 20.000 di depanku. Tidak perlu melakukannya hari ini. Pergi ke pasar dan beli sesuatu untuk dimakan. Aku berniat untuk tidak menahan, tapi melihat matanya seperti mata iblis Kia. Saya terlalu takut untuk mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku saya. Kemudian saya menyerahkan selembar kertas kepada ayah saya. Paman, aku datang untuk melunasi hutang rumahmu. Bagaimana orang Korea belajar dariku? Aku meletakkan catatan itu di tangannya. Setelah membacanya, dia tertawa seperti orang gila. Dia berbicara dengan suara yang sama seperti ayam yang baru lahir. Apakah ini pahlawan? Simpan keindahan dalam film Korea, atau tawan apa saja. Anda khawatir tentang tubuh Anda. Anda mengkhawatirkan seluruh keluarga Anda. Anda menyukai gadis kecilnya. Kamu menyukainya. Aku mengangguk pelan.
Orang Vietnam sekarang mengatakan Anda ingin menjadi pahlawan. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi Anda harus tahu nasib Anda. Gadis kecilku, gadis yang manis. Ada apa dengan suaranya? Aku mulai terlalu panas. Saya berharap saya memiliki tubuh yang sehat seperti Anda. Orang ini adalah hal yang pasti. Apa yang harus dipikirkan? Tapi tidak mudah untuk memukul. Ada banyak junior. Dia dipukuli sampai mati. Tidak bercanda. Saya mencoba dengan sabar untuk mengatakan, Tuhan, saya punya uang saya. Saya membayar hutang saya untuk membantu keluarganya. Orang Vietnam tidak tertawa lagi. Lihat wajah pria itu. Ini gatal. Pria yang memegang catatan itu mengangkat matanya untuk bertanya padaku berapa banyak uang yang Anda berutang padanya. Anda memiliki cukup hutang di atas kertas. Untuk apa kau punya uang sebanyak itu? Uang ibumu disimpan untukmu. Pria Vietnam mengerutkan kening. Oh, kamu sangat pintar. Saya selalu berpura-pura menjadi miskin. Tidak ada kekurangan uang. Tidak, bukan. Hanya aku. Baiklah, beruntung bagi Anda bekerja untuk saya. Jika orang luar, aku juga sudah memeriksa rumahmu, kata orang Vietnam dan mengeluarkan sempoa itu hanya menambahkan. Membutuhkan waktu beberapa menit dia berhenti pada saat yang sama dengan dia mempertahankan posisi lama. Cukup uang untuk menandatangani di sini. Penandatanganan dilakukan. Anda kehabisan hutang, kan? Oh, Anda pikir saya bercanda. Beri aku uang. Bawa kertas ini kembali ke wanita itu. Ambil ciuman yang Anda inginkan. Cowok yang sengaja mencolek pipiku. Aku jadi panas karena malu. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Ketika saya membayar, saya mendapatkan selembar kertas yang ditandatangani. Saya melunasi hutang saya untuk melihat anak saya menjalankan sirkuit dari kasino ke rumah Enhai karena takut pada dua anjing sebesar dua singa rumah kecil. Saya hanya 10 kaki di luar pintu melihat ke dalam. Aku memakai 2 penjaga Prancis dengan gigi tajam menatapku. Menggeram di mulut dengar aku memanggil anak kecil berlari keluar dengan bau batu bara. Dia pasti baru saja kehabisan di dapur. Aku sudah melunasi utang ayahku. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak bermain di sana lagi. Lain kali mereka akan menghajarmu. Pada titik ini, mata saya tertutup oleh air mata. Dia memelukku dan menangis. Ya Tuhan, rasanya seperti pahlawan. Betapa bahagianya itu, tapi pikirkanlah. Untuk bersenang-senang, saya tidak punya pahlawan. Apa pahlawan itu miskin? Melunasi hutangmu bukanlah uang. Saya memilihnya sendiri. Tidak ada yang namanya pahlawan. Aku meletakkan tanganku di atas bayiku. Bau di tubuh Anda menghipnotis. Aku hanya berpegangan erat. Aku semakin ketat setiap saat sampai aku mendengar suaramu. Sayang, kamu memelukku begitu erat, dadaku sulit bernafas. Setelah itu saya bangun. Sadarilah, aku memelukmu begitu erat hingga wajahmu merah. Aku malu untuk mengatakan aku minta maaf. Aku hanya memelukmu begitu erat. Maaf. Gadis kecil itu tersenyum dengan senyum indah yang tidak bisa ia gambarkan. Aku mendekatkan gunting kecil itu. Bibirku mulai menemukan bibirmu, kedua mata terpejam dan tangan memegang erat menikah. Entah berapa lama ciumanku dengan putriku berlangsung. Tapi begitu saya mendengar suara ibu saya di rumah, pada titik ini, saya dan putra saya berhenti berpisah. Anak saya menyuruh saya masuk sebelumnya. Ibu dan aku berterima kasih. Mulai sekarang Anda adalah dermawan keluarga saya, ucapnya sambil berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Saya harus berdiri lebih dari 10 menit sebelum berbalik. Kembali aku masuk ke dalam rumah dan melihat ibu berdiri di depanku. Kau kembali? Nah, iya, Bu. Bagaimana kabar bayinya? Tidak apa-apa. Ibu, dia sangat sakit. Ayahmu tidak berbeda dengan ayahmu. Anda harus membantunya. Anda tahu, jangan khawatir, aku akan melindunginya. Malam itu saya dan ibu saya memasak di dapur. Sambil meletakkan barang-barang di atas meja, gadis kecil itu dan ibunya masuk ke dalam rumah. Ketika ibu saya melihat itu, dia mendudukkan mereka di kursi. Saat ini dia berbicara dengan Ibu Enhai. Aku kemari karena ingin berterima kasih. Tolong ibu dan anakku, aku bersyukur atas cintamu untukku dan aku tidak akan pernah melupakannya. Ibuku berkata tidak ada yang perlu disyukuri saat ini. Anda bisa mengambilnya. Buat saya bahagia, kami adalah tetangga.
Kami belum saling membantu selama bertahun-tahun. Nona Jin mengangguk sebagai penghargaan dan menoleh padaku dengan tenang. Terima kasih banyak untuk gaya ini. Saya mengatur untuk membayar Anda kembali. Aku tertawa, jangan khawatir, kamu tidak perlu terburu-buru. Lagi pula aku tidak menggunakan uang itu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa? Saya akan bekerja dan saya akan membayar Anda kembali. Sebagai seorang anak, saya pikir pendapat Anda bagus. Atau dalam hal itu adalah bukankah aku akan sering bertemu denganmu? Saya sangat menyukainya, saya setuju. Sejak saat itu, hubungan saya dengan anak saya semakin dekat. Aku menghabiskan waktu lama untuk mengajakmu keluar. Ayo pergi dari sini dan kita sudah dewasa. Saya berusia 5-5 tahun ini. Pada usia itu, saya sangat ingin menghasilkan uang sehingga kemudian saya bertambah tua. Memikirkan kembali, aku takut pada diriku sendiri. Mengapa uang itu menarik saya hari itu? Kembali ke waktu tahun saya 25 anak saya dan saya telah bersama selama lebih dari 7 tahun. Ini hanya waktu jatuh cinta. Saya tidak memperhitungkan waktu sebelumnya. Seperti sekarang sebagai pekerja di pabrik yang berspesialisasi dalam kipas listrik dengan gaji dan kali ini hanya cukup untuk hidup tanpa menyimpan uang. Aku sudah melunasi hutang-hutang ayahku. Tapi uang itu membuatku membuka mata. Aku jatuh ke dalamnya seperti kau membakarku. Memulai selama 3 bulan malam di depan adalah misi pertamaku. Bawa aku ke dunia bawah. Dunia uang selalu menjadi pemenang. Hari itu, aku memejamkan mata. Menurut penegak hukum setempat di daerah tersebut, ini juga aneh. Aku sangat berdarah, aku tidak tahu apa yang aku takutkan. Uang dari stasiun bus. Pasar itu hanya mengalir lebih dan lebih ke saku saudara-saudara kita. Kehidupan keluarga saya jauh lebih tua. Masalahnya adalah ayahku yang mabuk telah menghilang. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ada saat di mana aku membencinya. Tapi apapun yang kau pikirkan, dia tetap ayahku. Aku bisa berhenti. Aku diam-diam pergi mencari kemana-mana. Tapi tidak ada berita. Saya pikir hidup saya sedang dalam perjalanan. Aku tidak percaya malam yang mengambil semuanya dariku. Hidupku sejak malam itu adalah serangkaian penyesalan. Aku menyesal kenapa aku begitu bodoh. Saya dengan ringan percaya padanya. Bos saya menerimanya untuk menanganinya. Sebuah nama baru tiba. Aku tidak tahu siapa dia. Jeti dengarkan saja Ca untuk menemukannya. Memutuskan untuk mati sementara waktu. Anak muda begitu dangkal tanpa berpikir Anda tidak tahu apa itu ketakutan. Saya ditangkap oleh polisi malam itu. 2 di antaranya terluka parah. Untungnya itu tidak mati. Tidak di pundakku dengan pembunuhan. Ini adalah hal yang sulit untuk membantu. Saya menghabiskan 4 tahun di penjara. Seberapa buruk di penjara? Aku menggigit gigiku untuk menantikan hari aku kembali. Lalu hari yang aku rindukan setiap detik setiap menit datang saya keluar dari penjara dalam cuaca musim dingin yang dingin. Tukang daging menjemputku di balik pintu besi berkarat. Ibuku saya belum melihat ibu saya selama 10 tahun. Saya melihat matanya sedih. Dia pasti punya 7 harapan untukku. Tentang anak yang dulu menjadi kebanggaanku dan sekarang karena uang, itu hilang dengan sendirinya. Aku menghampirinya. Matanya menangis. Air mata yang kutahan di mataku selama bertahun-tahun setiap kali ibu saya datang mengunjungi saya. Aku tidak pernah melihat ibuku menangis. Apa kau tidak ingin melihatku menangis atau kamu terlalu banyak menangis? Kamu tidak bisa menangis di depanku lagi. Lalu ibu, kamu sudah pulang. Bu, itu hal pertama yang saya katakan kepada ibu saya ketika saya keluar. Aku ingin sisa hidupku. Aku tidak pernah harus meninggalkannya di luar. Penjara menungguku. Aku berbisik pada ibuku, aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu sedih lagi. Aku tidak perlu menangis untukmu lagi. Dia meletakkan tangannya di pipiku. Tangannya tampak lebih keriput dari sebelumnya. Aku merindukan adik perempuanku. Hari di mana aku pergi ketika dia masih terlalu muda untuk mengingat wajahku. Aku tidak tahu kapan harus melihatmu lagi. Apakah dia mengenali saudara ini lagi? Senang bisa kembali dan berjanji padaku. Aku berjanji pada ayahku yang sudah meninggal. Bisakah Anda memulai hidup Anda lagi mulai sekarang? Apa, Bu? Kau bilang ayahmu meninggal, bukan? Atau aku salah?
Saya berpikir sendiri dan mulutku tidak bisa menahan pikiran itu. Aku hanya bertanya pada ibuku, "Kenapa kau bilang ayahku meninggal?" Ibuku menghapus air matanya dengan suara kecut, "Ayahmu berutang uang. Orang dipukuli sampai dirawat di rumah sakit. Dia tidak selamat di rumah sakit. Nah, jangan saling berpelukan dan menangis." Saya menangis semua air mata saya karena ibu saya sangat sedih. Semua ayah judi mabuk, sekarang tubuh saya adalah seorang gangster. Catatan kriminal. Ibuku datang menjemputku dengan sepeda motor tua, masuk ke mobilku dan pulang. Adikku sedang duduk di pintu depan, dan dia melihat aku dan ibuku pulang. Ia berdiri dan mencuci tangannya dengan pasir. Dia berlari dan memelukku erat. Dua tangan muncul begitu saja seolah ingin mengangkatnya. Memeluknya sangat erat, ciuman di kening, ciuman di pipi. Dia mencium hidung besarnya. "Ya Tuhan, adikku tersayang. Kakak kembali, kembalilah padaku." Aku mendengar Ai memanggil namaku dari belakang. Begitu cepat aku mengecewakannya. Aku berbalik dan melihat adikku. "Dari masa lalu, maka kamu sangat berbeda, bibir cantik, wajah merah muda, mata bulat besar yang indah. Tapi siapa yang berdiri di sampingku? Saudaraku, mungkin pacarnya. Kedua orang ini kaya, berdandan syik, bola rambut, kepala Kia 7. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak menungguku. Katakan sesuatu padanya." Dia tampak seperti orang idiot dan langsung berjalan ke tempatku berada. "Kamu berbicara seperti sedang berbisik di telingaku. Kapan kau kembali? Apakah hari-hari yang Anda habiskan di kamp itu menyedihkan?" Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu selama hari-hari di kamp. Saya malu menderita, berharap hari untuk keluar, untuk kembali menemuimu dan bersamamu. Namun saat ini, saat aku berdiri di depanmu, kau memukul mataku, penampilanmu di tanganku. Dengan pria bedak menatapku dengan jijik. Ya, hatiku benar-benar hancur. Ingin menangis, ingin jatuh, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Seharusnya hari-hari ekstrem di penjara Kia, aku sudah melatih diriku. Aku tidak tahu lagi apa itu kesedihan. Ya, aku baik-baik saja. Berbohong bahwa mulutku mengatakan kalimat yang begitu singkat. Aku merasa ingin membohongi diriku sendiri. Apa yang baik-baik saja dengan orang yang kamu cintai? Bergandengan tangan dengan pria lain. Tidak apa-apa melakukan sesuatu ketika hati ditusuk dengan pisau. Meninju saya tidak baik. Jangan ikuti jalan itu lagi kali ini. Lakukan lagi dari awal. Ya Tuhan, aku terluka saat mendengarmu. Tim, kalau saja kamu tahu aku memikirkanmu bagus, apa yang kamu katakan ini tidak bekerja. Anda adalah Anda dan kepala Anda berputar. Ini milikku sekarang. Anda tidak tahu apa yang saya pikirkan. Kau mau kemana? Anda dan teman Anda memiliki beberapa bisnis. Kembalilah dan bersantalah. Aku akan mengunjungimu nanti. Saya berkata, langsung ke tempat pria itu berada. Lalu pergi bersamanya ke mobil yang diparkir di jalan masuk. Memang benar orang kaya punya mobil. Saya pikir begitu di kepala saya. Lalu aku memikirkan mayatku. Aku merasa bersalah. Saya berani mengatakan setengah kata. Bukan karena aku bodoh, aku bodoh. Anda bisa menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Lihat, gadis kecilku memegang tanganku. "Sayang, kamu selalu kembali, kan? Kembalilah ke sini bersamaku. Mulai sekarang, ayahku selalu bersamaku." Aku memeluknya erat-erat dalam pelukanku. Kalau saja aku tahu waktu untuk berhenti. Ibu dan saudara laki-laki saya tidak menderita seperti ini. Uang yang saya hasilkan dari waktu emas itu. Ibu saya juga membeli emas untuk membantu saya mengurangi hukuman saya. Di dalam rumah ini berbeda sekarang daripada ketika saya masih seorang pria kasino Vietnam. Belum lagi orang Vietnam. Saya tidak tahu apa dunia peraknya sekarang. Aku ke sana untuk bertemu Sao. Tanyakan juga tentang kesehatannya. Saya juga ingin bertanya tentang kesehatan Anda. Saya sudah lama tidak tahu apakah Anda masih bekerja untuk orang Vietnam. Keluar dari rumah saya langsung pergi ke kasino Tevia. Tempat ini telah sama selama bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Dengarkan saja orang-orang di sekitar Anda. Tangan Vietnam ditangkap polisi untuk menindak penjahat kasino pria itu. Itu di banyak kasino yang berbeda, di mana polisi menghancurkan sarangnya. Hal yang paling membuatku sedih, dia ditangkap saat itu. Anda adalah orang baik yang tidak dicintai Tuhan. Saya tahu cara bekerja di sini. Anda hanya tidak punya pilihan.
Aku berdiri di sana berpikir memikirkanmu, aku sangat mencintaimu. Saya berharap ketika saya dibebaskan, saya akan membangun kembali hidup saya. Jangan melewati jalan ini lagi. Saya pikir saya akan pulang. Bersamaan dengan itu adalah suasana hati yang sedih. Tepat pada waktunya untuk pintu, saya tiba. Ketika Anda melihat saya, Anda mendekati saya. Kemana kamu baru saja pergi? Aku pergi menemui seseorang yang ku kenal. Kau bekerja sekarang? Saya sangat senang dengan pertanyaan Anda. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang baru saja kembali dari balik jeruji seperti saya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda, saya melanjutkan. Jika Anda tidak membiarkan saya meminta Anda, disitulah saya mempekerjakan keamanan. Ya, jangan khawatir. Jangan berpikir Anda sedang dimaafkan. Orang-orang mendiskriminasi Anda. Tidak ada hal seperti itu, bos Anda adil. Dia akan membawamu masuk. Aku merasa hatiku sakit. Sakit dengan kata bos. Saya mengganti kata Anda. Mengapa Anda merasa begitu manis? Aku ingin menolak, tapi melihat ibu dan saudara perempuan saya tidak bisa menahannya. Baiklah, terima kasih banyak. Nah, tersenyumlah. Jawab aku. Mata, bibirmu sama bahkan jika Anda tidak mengenakan pakaian yang indah seperti yang Anda lakukan sekarang, itu tetap sederhana. Itu sangat bagus. Pergi bekerja besok. Saya mengatakan kepada bos untuk membiarkan dia mengatur pekerjaan untuk Anda. Saya menyiapkan aplikasi untuk Anda. Ya, aku tahu. Sekarang saya tidak tahu apa itu lamaran pekerjaan. Sangat mudah untuk memberitahu saya untuk memotong kartu atau menghitung uang. Sesuatu dalam file yang saya tahu. Aku tak sempat bertanya. Aku masuk ke dalam rumah. Jadi saya pindah ke rumah teman saya. Itu tidak jauh dari rumahku. Untungnya, dia sedang mencuci mobil. Seorang teman bernama Jeng, rumahnya tidak berbeda dengan rumahku. Tapi sejak hari ayahnya pindah mengajar berikan pekerjaan kakeknya, dia meninggalkan sesuatu yang menurut ayahnya terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi pertukangan dan tangannya sangat menyenangkan. Lihat rumahnya sekarang. Beli motor mengkilap yang bagus juga jongjong. Kamu tidak punya waktu untuk membantuku. Saya tidak ada hubungannya hari ini, jadi saya membawa mobil saya untuk dicuci. Kau yang terbaik. Berbicara langsung, Radesa ini sekarang sendirian. Anda memiliki sepeda motor. Jing berdiri dan menepuk bedak di bahuku. Lalu dia tertawa seperti kutu buku. Apakah kamu sedang bercanda? Mobil ini dijual oleh orang biasa. Mari kita pergi ke jalan untuk membeli atau menjual rumah. Tidak ada cukup uang untuk membeli. Sungguh, Anda beruntung. Dan ya, Anda beruntung. Apa yang kamu lakukan sekarang? Jong bertanya padaku apa yang aku hirup. Saya baru saja kembali dari penjara. Siapa yang mendapatkan apa dan apa yang mereka lakukan tidak membosankan. Apakah Anda tahu apa aplikasi itu? Hanya aku. Aku tidak punya waktu untuk bertanya padamu. Dia sudah ada di rumah, dan aku takut bertanya. Jing hanya mengambil handuk untuk mengelap keringat di wajahnya, kemudian berbalik dan berkata berhenti menyingkirkan bayi. Anda tidak cocok menjadi tempat itu. Atau lakukan ini denganku. Sulit, tapi disitulah teman lama berada. Kau dan aku cocok. Ini juga lebih mudah untuk dikerjakan. Anda tidak perlu catatan sirkus yang rumit. Pikirkan dan jawab aku. Aku sangat gembira. Jika Anda membawa saya untuk bekerja dengan Anda, tidak sulit untuk bekerja dengan anak-anak. Setiap hari aku melihatnya bersama pemiliknya. Bagaimana saya bisa tahan? Saya tidak berpikir. Aku tak keberatan menjawab Jong. Jika Anda mengambil pekerjaan itu bagus. Saya tidak perlu bertanya di mana Anda berada. Ya, saya akan melakukannya di pagi hari. Saya membayar $1,5 juta. Saat itu, saya membeli $2.000. Itu $1,5 juta yang bagus. Aku langsung mengangguk setuju. Aku akan pulang dan bersiap-siap di pagi hari. Biasa saja. Jangan gugup, Jenderal. Setelah kata-kata Jing, aku tertawa bersamanya. Di antara teman-teman masa kecilku, hanya dia sahabatku. Saya tidak bisa bermain dengannya karena keadaan. Anda memilih untuk menghindarinya untuk waktu yang lama. Ada pekerjaan baru yang membuatku merasa lebih baik. Saya pergi bekerja di pagi hari sampai sore hari.
Baru pulang sore saya tahu saya punya pekerjaan dan saya senang. Hanya saja dia berkata, saya senang Anda memiliki pekerjaan. Hanya saja aku tidak bekerja di tempat yang sama denganmu. Saya tidak tahu apa artinya itu bagi saya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan pemilik yang penuh kebencian itu. Saya tidak tahu apakah dia dan istrinya adalah pasangan. Tapi aku melihat setiap kali mereka bertemu. Biasanya sangat intim. Terkadang saya pulang kerja, aku berdiri diam dalam angin, saya melihat pria itu membawa saya pulang. Kecemburuan dalam diriku terbakar. Aku sangat menginginkan beri pria itu beberapa pukulan, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Saya takut jika saya memukul bos, dia akan marah dan membenci saya. Aku pasti sedih setengah mati. Saya tidak tahu. Teman saya bekerja di dekat rumah saya. Selain itu, juga bisa membayar. Ya, aku senang untukmu. Katakan halo padaku dan kemudian berbalik. Tapi kenapa aku merasa dia sedih? Apa karena aku tidak datang untuk meminta pekerjaanmu? Aku jati sedih. Apakah kamu marah padaku? Saya pikir begitu. Pada kenyataannya, dimanapun saya bekerja, ini tidak semua tentang menghasilkan uang. Aku tidak peduli jika aku sedih. Aku akan bahagia dalam beberapa hari. Aku tahu sifatmu Anda tidak akan marah atau sedih lama. Bermain dengan anak-anak Anda dan tidur lebih awal. Saya bangun di pagi hari dan pergi. Adik perempuan ibu dikirim ke babysitter dekat rumah saat aku pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Meninggalkan rumah ke kota Jiang, dia sangat senang melihatku. Bawa aku ke pabrik mebel. Keluarganya di dekat sini. Saya tidak perlu pergi terlalu lama untuk sampai ke studio. Pabriknya juga besar, sehingga lebih dari 10 orang. Tugasnya terutama membuat barang-barang kayu. Dipesan oleh pelanggan. Selain itu, ada beberapa template desain sendiri, kemudian mereka pergi ke toko keluarga untuk dijual. Jong sangat antusias. Ini membimbing saya melalui tugas-tugas khusus yang harus saya lakukan setiap hari. Itu karena aku sahabatnya. Jadi pekerja bayaran seperti saya cemburu. Untuk waktu yang lama mempermainkanku, aku kehilangan poin di depan temanku. Saya mulai tapi saya bisa terus berjalan. Saatnya berhenti. Saya memutuskan untuk menyelesaikannya. Belum berakhir dengan orang-orang jahat ini. Aku selesai mencuci tangan dan pergi. Ketika Anda sampai di halte sepeda, orang-orang datang. Berhenti di depan mobil. Pria terbesar berjalan ke arahku. Dorong aku ke belakang. Man, Anda pikir Anda baik. Aku menaruh kata tahan di wajahku, jadi aku mencoba memegang salah satunya. Aku merasa untukmu saya baru saja tiba dengan banyak kekurangan. Apa yang kamu lewatkan untukku karena nasi? Saya mengatakan itu karena ibu saya. Aku marah. Jika tidak pria di depanku dipukul. Bagian untuk dibicarakan. Aku melihatnya merendahkan suaranya. Kamu pikir kamu ini apa? Biasakan pemiliknya dan hadapi kami. Aku tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Aku masih menahannya. Kapan saya pikir saya pandai dalam hal ini? VA menyentuh masyarakat di luar sana. Saya tidak takut di depan grup ini. Saya sama takutnya dengan rusa di depan sekawanan anjing liar. Anda meletakkan jagung palsu di depan kakek Anda. Dia berkata, dia meninju wajahku. Saya melihat orang besar itu memukul saya. Anak-anak juga melawan dewan. Saya jatuh ke tanah dan mereka tidak membiarkan saya keluar dari es dan membungkuk lagi. Kemarahan saya ada di puncaknya tapi memegang kekoak di wajah saya tidak bekerja untuk saya. Sekarang juga aku meraih kaki pria yang menendang itu dan menyeretnya ke bawah. Sebuah tembakan langsung di wajah. Surga memukul hal yang suci sakit sekali, ia berteriak seperti babi belang. Bos memakan semua tendanganku. Memeluk wajahnya berteriak kesakitan. Aku tidak percaya orang ini merusak kebiasaannya denganku. Kami melawan banyak orang. Kemudian teman saya keluar dari pabrik. Apakah dia menderita untukku? Jadi mereka bergegas masuk dan menuduh saya. Saya berkelahi dan mengalahkan pria itu tanpa alasan. Orang besar itu melihat teman kura dan dia menjadi lebih buruk. Dia membuka mulutnya dan memanggil, wajahnya berkerut seperti monyet. Dan dia tampak seperti dipukul. Hitam untukku, tendanganku membuatnya mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Ini sangat sulit untuk saya jelaskan. Jika Anda adalah teman yang baik,
Anda dapat mendengarkan mereka. Jangan percaya tahanan sepertiku. Secara tidak adil itu tidak bisa diselesaikan, mau tak mau aku menelan amarah ini. Kemudian saya kehilangan pekerjaan dan pulang. Aku tidak berani menyuruhmu membuatmu sedih. Beri aku uang yang dibayarkan gangster itu padaku di sore hari. Saya memberikannya kepada ibu saya. Aku menyuruh ibuku untuk membelikannya baju baru. Dia senang mendengarnya. Dia memelukku dan mencium pipiku. Mari kita cium beberapa di dahi. Ketika saya melihatnya tertawa, saya lupa semua kekhawatiran saya. Lupakan ini dan cari pekerjaan lain. Selama aku tidak salah paham, makan di surga tahu. Jika orang hidup kotor, itu tidak menjadi lebih baik. Hidup itu panjang, penting di garis finish. Tapi apa yang dikatakan momen ini? Bagus, aku tahu setelah ini. Apakah Jing percaya padaku? Tapi hasil akhirnya memberi saya 7 harapan. Mungkin persahabatan masa kecilnya tidak cukup baginya untuk mempercayaiku. Itu membosankan. Itu membosankan. Keesokan paginya saya menunggu sampai ibu saya mengirim bayi itu pergi. Aku bangun dan bercukur dan mandi. Berpakaian rapi untuk berkeliling mencari pekerjaan. Aku sudah berkeliaran di pasar petunjuk sepanjang pagi. Untungnya, ada tukang pukul di kasino Vietnam. Dia dulu juga bekerja di sini. Dia melihatku mengembara jika dia datang untuk melambai. Tuan Quang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya padanya. Dia menarik tanganku entah dari mana. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku tidak terlalu baik. Saya baru saja mendapat pekerjaan. Dan kemudian ada 7. Apa pendapat Anda tentang anak berusia 7 tahun itu? Saya katakan sebelumnya untuk memperlakukan saya tidak buruk. Ingat ketika dia tidak ditangkap, dia bilang dia paling menyukaimu. Dia berkata, aku harus mengawasimu. Jika Anda memiliki masalah, bantu dia. Anda ingin memberitahu saya. Benarkah? Katakan itu padaku. Tapi sampai bulan apakah Anda akan datang ke kamp untuk mengunjunginya? Mendengar itu, aku langsung mengangguk. Kamu sudah sangat baik padaku. Mungkin aku tidak pergi ke kamp untuk mengunjunginya sekalipun. Ya, itu bagus. Biarkan aku pergi denganmu. Saat itulah saya bertemu Quang di pantai. Aku mengikutinya ke halte bus di sebelah pasar petunjuk. Tiket bus ke tempat parkir dan mengumpulkan uang untuk mengirim mobil orang pergi ke pasar setiap hari. Pergi ke stasiun bus untuk mengantarkan barang. Tapi dari sini hidup saya menambahkan halaman baru. Saya membagikan tiket setiap hari dan berkeliling stasiun bus di luar untuk mengumpulkan uang. Ini pekerjaan yang santai. Penderitaannya adalah bahwa di stasiun bus yang kompleks, ada cukup komponen sosial. Apa pencopet yang hanya menguntit saat tamu membongkar, dan mereka memiliki serikat. Saya mendengar bahwa sahabat dari grup ini tidak takut pada Quang, sebaliknya, VA menyentuhnya. Suatu kali, kedua belah pihak berdebat begitu banyak sehingga saudara-saudara bertarung dengan keras. Mari kita bertemu lagi untuk bernegosiasi. Duduk di bar air wanita tua itu lebih dari 70 tahun ini, tidak kurang. Namanya Huong. Anak-anaknya membuka water bar dengan bantuan Quang. Dia adalah seorang wanita seperti ibunya, dan Anda harus. Dia sangat baik kepada Quang sebagai yatim piatu. Kurangnya kasih sayang ibuku sejak kecil, tidak heran Anda mengadopsinya. Pria pencopet yang duduk di depan optik dan dia memiliki beberapa goresan di wajahnya. Pedangnya belum sembuh. Darah bocor keluar. Jangan repot-repot memasang perban dan meninggalkannya di sana. Sebenarnya, dia sangat terluka. Jetty sepertinya tidak sakit. Kau tahu dosa-dosamu, bukan? Tanya pria ringan itu. Ketika aku berbalik, Quang mengarahkan tangannya ke wajah pria yang penuh kebencian itu. Kau datang untuk menghancurkanku sebelum kau menangkapku. Cowok itu mendengarnya sambil membenturkan tangannya ke atas meja. Adik bungsunya melihat itu. Berdirilah, wajahmu muram. Pegang pisau dengan pedang. Seolah-olah mereka siap untuk berperang lagi. Seperti tidak ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar sang adik duduk. Sekarang saya bersama saudara-saudara di belakang. Saya juga melihat wajah cahaya. Tanpa bertindak gegabah aku duduk kembali di kursiku, mataku tidak lepas dari pencopet. Aku akan menghancurkanmu di tempatmu sendiri. Anda tidak dapat memiliki satu tangan menutupi langit. Mengerti? Kami pencopet.
Kait dunia bukan milikmu. Air sungai tidak melanggar air sumur. Anda mengumpulkan uang untuk keamanan pantai. Apa hubungannya pencopetan dengan Anda? Itu memudahkan saudara-saudara kita. Kulihat mata Kueng menunduk menatap kantong obat di atas meja. Beri dia tangan cepat dan sebatang rokok. Pegangan lebih ringan yang nyaman untuk cahaya. Aku menatap pria itu lagi. Ini adalah tanah bekas luka. Cowok itu tertawa ketika senyumnya mati. Bekas luka? Kau takut? Aku ketakutan. Apa yang bisa dilakukan seorang pria tanpa kalender? Kueng sangat marah saat pria kia itu berkata dengan suara menghina, dia. Dua tangan saling menggenggam. Kau tidak bohong. Jangan pikirkan itu. Saat ini saya sedang menjalani hukuman yang kau benci. Teman-teman, aku tidak muak denganmu. Umum apa yang harus dinegosiasikan jika Anda tidak keluar dari sini? Bertarunglah. Perang. Aku merasa ada yang tidak beres. Bangun dengan cepat di belakang cahaya. Pegang pisau di tanganku, kurasa. Perang ini belum dinegosiasikan, sialan. Ini persis apa yang saya pikirkan. Pria itu baru saja berdiri. Dua tangan merobohkan meja. Kaca di atasnya jatuh dan retak. Itu perang. Saya tidak tahu siapa dan siapa. Terkadang saya takut tidak tahu jika saya telah memotong saudara yang salah. Ini masyarakat ini, pedang itu tidak mudah. Apa? Kekacauan terjadi tiba-tiba, ada beberapa orang yang ditebas di tempat. Seseorang menjatuhkan tangannya. Mereka tidak tahu rasa sakitnya, atau lebih tepatnya, aku lupa rasa sakitnya. Peluit itu disusul suara tembakan polisi. Penjahat sudah mati dan ini ditangkap lagi. Tarik beberapa tongkat seperti bermain. Saya pikir saya menyeret Cakueng berlari, tapi aku tidak bisa lari kali ini. Kakinya terluka parah. Dia berlari sebentar dan dia menarikku kembali. Lari dan jangan sampai ketahuan. Aku tidak bisa lari lagi. Saya berjanji, jika Anda keluar, Anda akan tinggal. Bolehkah aku menjagamu? Bu, aku sangat mengagumi ayah saat ini. Dia sangat terluka sehingga dia memikirkan orang lain. Punya banyak keberanian. Jika demikian, orang ini dapat melakukan yang terbaik untuk Anda. Aku berjanji. Kerja bagus, pelatih. Jangan salah menatapku. Jeti. Aku lari. Berlari tanpa mengerti air mata yang jatuh karena sentuhan menjalankan sirkuit rumah, tapi agak jauh dari rumah. Aku berdiri. Kenapa kau pulang? Pakaianmu semua darah. Biarkan saya melihat mengapa. Jeti. Aku menoleh. Saya tidak tahu harus pergi kemana, melihat anak saya. Pong? Kenapa baju penuh darah begini? Anda melawan orang. Adikku memiliki mulut yang keras. Bagaimana cara bertemu gadis itu dalam hati saya dalam situasi ini? Apa yang kau pikirkan tentangku? Sayang, jangan berpikir aku orang jahat. Aku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku menyeret tanganku pulang. Aku tidak mau masuk, tapi dia terus menarikku masuk. Untungnya, tidak ada seorang pun di rumah saya. Ketika saya bertanya, saya memberitahu orang tua saya bahwa saya punya pekerjaan. Jadi saya dapat yakin bahwa saya di sini untuk menyembuhkan. Kau bisa kembali jika sudah pulih. Hanya saja anak-anak selalu tahu apa yang saya maksud. Dia istri yang luar biasa. Ya Tuhan, Ibu, saya akan menikahi menantu perempuan yang luar biasa ini. Jangan khawatir. Dia mengatakan pria harus tebal untuk mendapatkan istri. Benar, kan? Baiklah, aku ingin menikahi istriku. Ini seperti membiarkan saya duduk di kursi dan menyuruh saya menunggu. Bangun dan lari keluar. Saya akan kembali sebentar lagi dengan peralatan medis di tangan saya. Buka bajumu, aku akan membersihkan co. Buka bajumu, aku akan melepasnya di depanmu. Aku melepas bajuku dan aku sangat malu. Buka baju Anda di depan Anda untuk pertama kalinya. Adikku, aku melihat di dalam dirimu berkibar saat aku melepas bajuku. Aku melihatmu menghindariku. Lihat ke bawah kotak medis, kau pasti takut sepertiku. Lihat dirimu, aku tahu. Saya menggigit gigi saya kesakitan ketika Anda menuangkan seluruh botol alkohol desinfektan dan luka di punggung Anda. Tahu itu menyakitkan. Saya untuk bertanya apakah itu menyakitkan. Ambil rasa sakitnya, hampir selesai. Cobalah sedikit lagi dan Anda akan merasa lebih baik. Saya tidak bisa melakukannya. Anda bisa melakukannya. Oh, aku berbicara keras di depanmu jika orang yang kamu cintai sekarang bukan kamu. Ibuku yakin.
Aku menangis di bantalku, aku merasakan tanganmu di dagingku, tanganmu selembut kulit bayi. Selipkan tanganmu di sekitarku dari belakang, membuatku berangsek menembak orang, jantungku berdebar kencang. Kamu pegang aku. Aku tidak punya mimpi sayang. Apakah kamu memelukku? Aku mencintamu, kan? Aku bertanya-tanya dan berteriak minta bahagia. Bukan tindakan memelukku erat seperti ini adalah jawaban dari pikiran di kepalaku. Jati yang kamu cintai adalah aku. Bukan direktur tempatku bekerja. Senang menjadi sah jika ini nyata. Maka aku yakin pria paling bahagia di dunia. Aku mengangkat tangan. Tanganmu memelukku erat-erat. Kamu takut aku akan melepaskan tanganmu atau kamu memegangnya lebih erat? Kamu berbisik di belakangku. Aku berjanji kepadamu jangan melawan orang lagi, oke? Tentu saja aku berjanji. Apakah Anda menanyakan saya 10 pertanyaan, 100 atau 1000? Aku akan menjawabmu juga. Saya setuju, saya berjanji. Pikir begitu saya katakan aku berjanji padamu, tapi sayang, apakah kamu aku mencintaimu, Fong? Apa aku salah dengar kamu bilang kamu mencintaiku? Senang menangis. Aku menangis seperti aku belum pernah menangis sebelumnya. Aku berbalik dan memelukmu erat-erat. Aku berbisik pada ibuku di kepalaku. Aku mencintai bayiku, Bu. Apakah menurut Anda putra Anda baik? Sejak hari itu, saya berada di rumah saya. Kalian berdua resmi kembali bersama. Beri aku motor untuk mengantarmu bekerja. Mulai sekarang, saya memberi Anda tanggung jawab besar. Jemput aku untuk melindungimu. Apakah Anda ingin mengambil tanggung jawab ini? Saya menyalahkan Tuhan karena mengatakan ada orang idiot yang tidak menerimanya. Aku sudah lama menunggu ini. Sudah berapa tahun? Tentu saja saya selalu setuju dengan Anda. Bodoh sekali tidak menerimamu. Saya setuju tanpa syarat. Setelah jawaban saya mohon Anda memberikan ciuman di pipi saya. Ciuman ini semanis gula dan semanis madu. Itu benar, cintaku. Mulai dari sekarang, aku punya tugas untukmu. Kamu tahu? Ya, aku tahu. Jadi saya membawanya menjadi bos saya. Ketika dia melihat saya membawanya, wajahnya marah. Apa yang bisa kita lakukan dengan kemarahan? Saya tidak keberatan berkelahi. Aku tidak takut uang sekarang. Jadi saya jelas pemenangnya. Pemiliknya menjadi pecundang. Ini adalah hasil yang sangat jelas. Aku keluar dari mobilku dan berjalan ke arahnya. Meskipun kamu pacarku sekarang, tapi perasaan bahwa saya pergi ke arah itu, hatiku sakit lagi. Aku sangat kesal. Aku berkata pada diriku sendiri, jangan cemburu, jangan berpikir omong kosong. Anakku, cinta tanpa kecemburuan itu mustahil. Jika tidak ada kecemburuan, tidak ada cinta. Seperti pepatah lama, semakin kamu mencintai, semakin kamu cemburu. Kecemburuan adalah cinta. Kutekan klakson mobil beberapa kali, tapi dia kembali menatapku dan membuat wajah marah. Angkat tangan Anda langsung ke wajah. Kandang terbalik, saya mengancam akan memukuli pikirannya. Jika kau tak mau pergi, terima pukulanku. Jadi saya akan meledakkan sepeda motor saya. Raut wajah pemiliknya menjijikkan. Aku tidak suka. Aku pergi ke tempat parkir. Saudara-saudara melarikan diri dari polisi sehari sebelumnya. Tapi terluka tidak kurang. Lihat karpetnya. Jika terus seperti ini, uang tidak diperoleh tetapi hidup. Saya tidak tahu apakah mereka akan masuk penjara atau tidak. Memikirkan apa yang harus ditemukan cepat menghasilkan uang menjadi kaya. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda berjuang selamanya. Ketika seorang pria melihat saya datang, dia membuka mulutnya. Aku mengangguk dan melihatnya. Tien, Queensal, dia sudah ditangkap, Bung. Saya mengatakan kepada polisi untuk membawanya ke kaunti pagi ini. Itu saja. Aku tahu di penjara sehari sebelumnya. Setelah Anda pindah ke kaunti, berhenti bicara. Uang gratis dan pencopot baik-baik saja. 2 orang tewas bersama mereka. Itu bisnis dan kematian. Dengar, kali ini aku telah melakukan kejahatan serius lainnya. Pong, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Cara menghasilkan uang, Sao. Anda harus punya uang untuk memiliki suara. Jadi setelah kata-kata terakhir saya menjadi ca mereka. Saya tidak tahu bagaimana masa depan ada di depan. Apakah saya membodohi diri sendiri? Tapi sekarang saya melihat diri saya bertanggung jawab. Mengapa begitu besar? Itu keren. Dari sana, saya menjadi orang lain. Benar-benar berbeda dari saya sebelumnya.
Saya melakukan diplomasi di mana saya dapat menghasilkan uang. Aku seperti orang yang terbakar habis yang tidak tahu apa-apa. Saya terus terjun ke bola lampu dengan panas tinggi. Aku tidak menyangka dalam waktu yang singkat, saya punya tempat di masyarakat. Uang lebih penting dari kehidupan. Dan nama Frantic juga dikenal. Pesan aku dari sini. Tapi aku tidak suka nama itu. Saya berharap hidup saya seperti itu. Saya ingin menikahi anak saya sebagai seorang istri. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Cukup, itu tidak diharapkan. Berapa banyak uang? Aku tidak sabar untuk melihatmu bahagia. Tertawa bersamaku setiap hari. Aku mencari cinta dalam hidupku. Dan sekarang aku sudah menemukan Enhai. Jadi meskipun aku mati, aku tidak akan kehilanganmu. Sore di sana kami berjalan beriringan menyusuri pantai. Dia berbalik dengan lembut dan bertanya, "Tong, kita sudah lama bersama. Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Saya pikir mengapa Anda menanyakan itu? Tentu saja saya punya banyak hal untuk dikatakan. Ada banyak hal yang ingin diceritakan padamu. Pikir begitu saya katakan aku ingin menikahimu. Sayang, aku ingin menikahimu. Apakah Anda setuju untuk menjadi istri saya? Pertanyaan itu membuatku berhenti. Dia tidak melanjutkan, mata berkilauan berbalik menatapku. Wajah cantikmu membuatku terlihat terpesona. Aku setuju. Aku melihatmu dan aku sangat senang. Aku menangis, kamu pegang aku erat-erat. Aku pegang erat-erat di bawah matahari di setiap angin yang lewat. Kami saling berpelukan dan saling memberikan ciuman bahagia. Ciuman yang memperbaiki masa depan di depan kita. Jadi saya pulang dan berbicara dengan ibu saya. Saya ingin menikahi anak saya sebagai seorang istri. Ibuku terlalu senang untuk menahan air matanya. Saya senang untuk anak saya. Saat aku mendapatkan gadis yang lebih baik dari siapapun. Gadis-gadis yang ibuku lihat, keluarga saya tidak melarang saya. Sebaliknya, orang tua saya setuju untuk membiarkan saya datang kepada Anda. Saya menghargai kemurahan hati orang tua istri saya. Ayah mertua saya mengatakan bahwa hidup dalam kehidupan AI tidak pernah salah. Lakukan saja dengan baik di masa sekarang dan masa depan. Biarkan masa lalu mati. Jangan pernah memasukkannya ke dalam kepala Anda lagi. Benar, ucapan ayah mertuaku membangunkanku. Ya Tuhan, sulit untuk bangun. Tarik uang tidak memiliki mata. Membawaku kembali ke kenyataan. Saya tahu apa yang saya butuhkan, apa yang paling penting. Pernikahan saya dengan Enhai berlangsung pada bulan Agustus. Cuaca berangsur-angsur dingin di musim gugur ini, tidak terlalu panas. Sebagian besar tamu adalah kerabat mereka berdua dan beberapa teman dekat. Tapi seseorang yang spesial yang tidak kuduga, itu adalah pelatih. Aku kembali dari pembebasan bersyarat. Anda yang berdiri di depan saya menggerakkan saya. Aku menunggu begitu lama untuk melihatmu di kamp. Dua pria saling berpegangan sambil menangis. Mungkin hanya sedikit orang yang melihatnya, tapi ini nyata. Aku menangis dan dia juga saling menangis. Senang kalian berdua bisa berhenti. Aku bisa gantung pedangku agar bisa bangun kembali hidupku. Saya menarik diri dari geng ketika saya hamil 7 bulan. Saya membawa ibu dan saudara perempuan saya dan istri saya kembali ke kota. Menjalani hidup sesuai keinginanku, inilah kehidupan nyata dalam diriku. Aku sudah mendambakan selama bertahun-tahun. Aku mendengar tangisanmu saat kau lahir. Saya melihat senyum istrinya ketika dia melahirkan. Aku melihat air mata ibuku dari orang tua wanita ketika mereka bahagia. Selamat datang anggota keluarga baru. Untuk melihat diriku sendiri, saya melihat seorang ayah dengan keluarga. Bertanggung jawablah atas hidupmu dari sini.